Dalang dibalik peristiwa G30S memang akan selalu menjadi spekulasi menarik yang ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang. Banyak teori yang mencoba untuk berspekulasi mengenai siapa dalang utama di balik gerakan ini. Ada yang bilang ini adalah skenario Pak Harto, yang kemudian dipertanyakan kenapa beliau tidak menjadi target sasaran PKI. Justru kemudian Soehartolah yang muncul sebagai orang yang paling diuntungkan dalam situasi tersebut, karena bisa langsung mengambil alih tampuk kepemimpinan Angkatan Darat setelah Jenderal Ahmad Yani diculik dan langsung melambungkan namanya sebagai pahlawan di gugus depan dengan berhasil menggagalkan peristiwa gerakan September 30 itu. Ada yang bilang ini ulah CIA yang memainkan peran dalam rangka menggulingkan kekuasaan Soekarno dan menghancurkan PKI sebagai partai dengan 3 juta pengikut di Indonesia. Diungkapkan oleh seorang agen CIA yang bertugas di Indonesia bernama Ralph Walter McGee yang mencatat keterlibatan CIA dalam pembunuhan massal di Indonesia, yang kemudian catatan itu disensor oleh CIA, sebagaimana dikutip dari The New York Times. Ada pula yang berteori tentang pemberontakan Angkatan Darat antara perwira muda kepada perwira senior mereka atas ketimpangan yang terjadi di dalam tubuh Angkatan Darat sendiri. Teori paling lantang adalah ini murni perbuatan PKI sebagai partai paling agresif pada pergolakan masa itu, dengan ditemukannya dokumen rencana perebutan kekuasaan oleh PKI. Kemudian Aidit sebagai ketua partai menerima saran dari Mao Zedong yang merupakan pendiri Republik Rakyat Tiongkok dan seorang revolusioner komunis. Mao menyarankan Aidit untuk meniru langkahnya saat revolusi Tiongkok pada tahun 50-an dengan menghabisi jenderal-jenderal yang dinilai tidak loyal dan menentang kebijakan Mao. Kemudian tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa di balik gerakan September 30 adalah skenario sang proklamator, yaitu Bung Karno sendiri. Soekarno memang bukan seorang komunis, tapi ia mendukung komunis karena beliau memegang teguh konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno sudah mendeklirkan konsep Nasakom itu ke muka dunia. Maka dia tidak bisa membubarkan PKI karena merusak konsep Nasakomnya. Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan kalau Soekarno tidak mau punya anak yang tidak kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Perlu diketahui bahwa memang haluan kiri bukan berarti komunis. Hal ini akan admin jelaskan di video selanjutnya. Untuk lebih jelas, siapa orang di balik tragedi kelam G30S PKI? Mari runut selengkapnya. Berdasarkan teori dari Profesor Dr. Salim Said, seorang jurnalis yang hidup di 3 masa, yaitu Orde Lama saat kekuasaan Soekarno, Orde Baru di era Soeharto, dan pada masa reformasi. Beliau mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Dari Gestapo ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian tahun 2013, menggambarkan kejadian di balik Gestapo. Pada saat itu ia adalah seorang reporter pemula di koran Angkatan Bersenjata yang dibawahi langsung oleh Brigjen Sugandi yang merupakan mantan ajudan Presiden Soekarno. Sehari menjelang penculikan, Profesor Salim sempat bertemu dengan Brigjen Sugandi yang bercerita bahwa ia telah menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Sugandi mencoba meyakinkan bahwa isu tentang Dewan Jenderal itu tidak benar. Ia juga sempat meyakinkan Soekarno bahwa TNI Angkatan Darat di bawah Jenderal Ahmad Yani tetap loyal kepada Presiden. Tidak hanya itu, Sugandi juga mengatakan Aidit juga berencana merebut kekuasaan atau kudeta. Namun, alih-alih percaya, Soekarno justru marah mendengar hal itu. "Gandhi, kau tahu apa? Kau sudah dicekoki Nasution," kata Presiden dengan nada membentak. Kemudian, Sugandi diusir dari ruangannya.
Profesor Salim dalam bukunya juga mengungkapkan Sugandi sempat bertemu dengan Jenderal Ahmad Yani. Sugandi juga menyampaikan informasi kepada Jenderal Ahmad Yani tentang gelagat PKI yang dinilai tengah berencana melakukan kudeta. Menurut Sugandi, Ahmad Yani menyepelekan informasi yang dia sampaikan. Bahkan sebelum diculik, Ahmad Yani memulangkan tambahan pasukan yang ditugaskan untuk menjaga rumahnya. Sampai kemudian tragedi itu terjadi. Ahmad Yani terbunuh oleh gerombolan PKI. Dalam sebuah wawancara, Profesor Salim Said mengutarakan bahwa gerakan September 30 ini sudah diketahui oleh Soeharto, Soekarno, Aidit, dan Omar Dhani, pimpinan Angkatan Udara. Tapi Soeharto sendiri tidak punya kekuatan untuk bertindak karena ada Soekarno di baliknya. Namun siapa mastermind-nya? Siapa pencetus ide utamanya? Jawab Profesor Dr. Salim Said, sampai sekarang tidak jelas. Namun yang menjadi pertanyaan penting adalah hal-hal apa saja yang Soekarno, Aidit, Soeharto ketahui mengenai G30S itu. Dan yang perlu digarisbawahi menurut Profesor Salim Said, peristiwa penculikan itu bukanlah upaya pembunuhan dan pembantaian seperti peristiwa kelam yang sudah terjadi itu. Peristiwa penculikan itu bukanlah upaya pembunuhan dan pembantaian seperti peristiwa kelam yang sudah terjadi itu. Peristiwa penculikan itu bukanlah upaya pembunuhan dan pembantaian seperti peristiwa kelam yang sudah terjadi itu. Namun penculikan yang seharusnya yaitu penculikan seperti yang dilakukan kaum muda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dalam usaha yang disebut daulat. Apa itu daulat? Dijelaskan oleh Profesor Salim Said, yaitu sebuah tradisi yang sering digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk meminta pihak tertentu agar patuh pada perintah pihak yang mendaulat. Prosesi pendaulatan tersebut diterjemahkan dalam bentuk penculikan. Proses daulat ditempuh jika cara-cara mainstream sudah tidak memungkinkan. Lantas, kenapa sampai terjadi pembunuhan? Menurut Profesor Salim Said, Aidit tidak mungkin menginstruksikan pembunuhan karena ia sadar jika PKI tidak punya cukup kekuatan melawan Angkatan Darat. PKI bisa dihancurkan jika sampai para jenderal itu terbunuh. Begitupun Soekarno. Biar bagaimanapun, menurut Profesor Salim Said, Soekarno menyayangi Ahmad Yani. Tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap Yani. Beberapa kemungkinan kejadian ini bisa berbelok menjadi tragedi pembunuhan adalah poin-poin berikut. 1. Pasukan Cakrabirawa yang dibawa oleh Kolonel Untung dari Semarang di zaman revolusi adalah orang-orang komunis tulen yang benci terhadap Angkatan Darat. Kemudian di sana mereka membalaskan dendam atas Madiun 48. 2. Hilangnya atau bertambahnya untaian instruksi yang sebenarnya, atau justru instruksi yang tidak jelas dari pucuk pimpinan hingga eksekutor. Apakah penculikan ini dalam keadaan hidup atau mati? 3. Pembunuhan terjadi karena perlawanan yang dilakukan oleh para jenderal saat akan diculik, sehingga pembunuhan tak terhindarkan karena tentara yang ditugaskan di lapangan bukanlah merupakan tentara yang terampil dan berpengalaman. Itulah beberapa pucuk ungkapan dari seorang Profesor Dr. Salim Said sebagai seorang pengamat politik yang hidup di 3 zaman.